Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 1 subtema 2. Anak-anak silahkan disimak baik-baik ya. Semoga bisa difahami oleh anak-anak semua. Silakan dibuka bukunya halaman 51. Pembelajaran pertama ya. Di sini ada percakapan antara Edo, Udin ya, antara Edo dengan Udin. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata ya, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan." "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." "Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." "Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, jadi anak-anak di sini ada muatan PPKN ya. Jadi, ketika kita bermain, kita itu tidak boleh memilih-milih teman ya. Kita harus mengajak semua teman kita bermain supaya kerukunan di tempat bermain selalu terjaga. Jadi supaya kita bisa bermain dengan rukun ya. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus bermain dengan siapa saja. Kemudian kita juga harus selalu menolong teman kita yang kesusahan. Contohnya tadi Udin mengajak Edo karena ban sepeda Edo bocor, jadi Udin mengajak Edo. Lanjut ya. Di sini ada gambar, lihatlah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. "Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan." "Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dulu ya. Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan." Jadi setelah kita bermain, dimanapun kita bermain, kita harus membereskan kembali mainan yang sudah kita mainkan. Misalkan di rumah anak-anak bermain boneka atau bermain Lego atau bermain puzzle atau bermain apa saja. Setelah kita bermain, maka kita harus membereskan semua mainan kita. Jangan menunggu disuruh oleh Umi atau Abi ya. Karena kalau kita berani berbuat, maka kita harus berani bertanggung jawab. Kita sudah puas bermain, maka kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya bagaimana? Kita harus membersihkan semua mainan yang sudah kita mainkan tadi, kita kembalikan ke tempatnya sehingga rumah menjadi rapi, bersih, dan nyaman. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Ada yang bermain layang-layang, ada yang bermain gerakan tari ya. Di sini ada yang menggelengkan kepala, gerakan kaki, gerakan kepala, gerakan tangan ya. Jadi ingat, ketika kita bermain, kita harus mau bermain dengan siapa saja ya. Tidak boleh memilih-milih teman karena semuanya sama. Di sini ada SBDP, ada gerakan anak bermain, ada gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan kepala. Kita lanjut ke muatan matematika ya anak-anak. Ayo mengamati. Udin dan Edo membawa kelereng. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, sedangkan kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, anak-anak di sini ada kubus. Nah, kubus ini menggambarkan banyaknya kelereng. Jadi kelereng Udin tadi ada 115.
maaf ya anak-anak. Kelereng Udin ada 115. 100. Satu tumpukan kubus berisi 100 kubus. Kemudian satu tumpukan kubus berisi 10 kubus. Kemudian satu tumpukan kubus berisi 5 kubus. Jadi kita jumlahkan 100 kubus ditambah 10 kubus ditambah 5 kubus menjadi 115 kubus. Angka 1 pertama menempati nilai ratusan. Angka 1 kedua menempati nilai puluhan. Angka 5 menempati nilai satuan. Sedangkan kelereng Edo ada 124. Satu tumpukan kubus berisi 100 kubus. Kemudian 2 tumpukan kubus berisi 10 kubus menjadi 20. Satu tumpukan kubus berisi 4 kubus menjadi 124. 100 ditambah 20 ditambah 4, 124. Jadi kelereng Udin dengan kelereng Edo berbeda ya banyaknya ya. 115 dengan 124. Perhatikan puluhannya. 10 kurang dari 20. Sehingga 20 lebih banyak daripada 10. Kubus yang lebih banyak adalah kelereng Edo ya, karena kelereng Edo ada 124. 100-nya sama, puluhannya yang berbeda ya. Kelereng Udin hanya 10, puluhannya hanya 10. Sedangkan kelereng Edo puluhannya ada 20 atau 2 tumpuk. Jadi kelereng Udin dengan kelereng Edo yang lebih banyak adalah kelereng Edo. Jadi kelereng Udin lebih banyak dari kelereng Edo. Berikan tanda checklist atau centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Manakah benda yang lebih banyak? 232 dengan 146. Manakah yang lebih banyak? Tentu saja yang lebih banyak adalah yang 232. Kemudian 148 dengan 316. Manakah yang lebih banyak? 416 ya. Gampang ya, anak-anak pasti sudah bisa membedakan mana benda yang lebih banyak dan mana benda yang lebih sedikit. Tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Lihat, nanti Ustazah akan buatkan video penjelasan tentang manakah benda yang lebih banyak atau mana benda yang lebih sedikit dengan memberikan tanda simbol ya, kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nomor 1, nomor A dengan B, manakah yang lebih banyak? B ya, jadi tandanya menghadap ke B. Kita lanjut dulu ya, nanti Ustazah akan buatkan videonya. Oke, Ustazah jelaskan satu. Misalkan 321 dengan 231, manakah yang lebih banyak? Yang lebih banyak adalah 321. Oke, lanjut ya. Nanti kita akan jelaskan lagi. Udin dan teman-teman sangat kompak, banyak kegiatan yang dilakukan bersama, misalnya memperingati hari kemerdekaan. Nah, sekarang sudah bulan Agustus ya, sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan. Edo, kamu sudah tahu belum nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa? Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Jadi sebentar lagi adalah hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal berapa? 17 Agustus ya. Jadi
kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang ingin kamu ketahui mengenai persiapan lomba sepeda hias? Pertanyaan. Tuliskan pertanyaan itu pada kartu jawaban. Nah, bagaimana Udin menghias sepedanya? Apakah diberi karton atau diberi origami atau diberi hiasan yang lainnya? Udin dan teman-temannya mereka selalu rukun ya. Mereka tinggal di tempat yang dekat. Mereka tinggal di kampung yang sama. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Jadi anak-anak, ketika kita bermain, kita harus selalu menjaga kerukunan. Kalau ada teman kita yang kesulitan, kita harus membantunya. Lanjut ya anak-anak, di sini ada muatan PJOK. Di sini ada lari pendek, lari panjang, dan lari melewati rintangan atau lari melewati bilah bambu. Perhatikan, lari pendek. Apa itu lari pendek? Lari pendek yaitu berlari dengan langkah kaki kecil-kecil atau pendek-pendek. Sedangkan lari panjang berlari dengan melangkahkan kaki panjang-panjang atau lebar ya. Sedangkan lari melewati bilah bambu adalah lari dengan menghindari rintangan yang ada, misalkan bambu atau batu atau ban mobil ya. Lari melewati rintangan. Ada lari pendek, ada lari panjang, ada lari melewati rintangan. Nah, di sini Udin dan Edo mulai menghias sepedanya ya, diberi hiasan sepedanya supaya indah, supaya cantik. Apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Tidak ya. Tidak, Edo tidak marah. Kita lihat lagi gambarnya. Nah, di sini ada gambar hari sudah sore, Do. Aku permisi pulang dulu ya. Aku harus beribadah. Baik, Udin. Kita lanjutkan menghias sepedanya esok hari. Jadi, tak terasa ketika mereka menghias sepeda, tiba-tiba hari sudah sore. Udin berpamitan kepada Edo karena Udin mau sholat maghrib. Kemudian Edo berkata, baik Udin, kita lanjutkan lagi besok. Nah, jadi anak-anak silahkan baca. Di sini ada pertanyaan. Kemudian jawabannya itu sesuai dengan yang ada di gambar tadi. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asyik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Sila pertama, walaupun Udin asik bermain, tapi Udin tidak lupa untuk beribadah. Kemudian Udin dan Edo saling membantu ketika mereka ada kesulitan, melambangkan sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Kita lanjutkan ya. Bacalah ceritamu di depan kelas dengan percaya diri. Aku mempunyai teman bermain di sekitar rumah. Nama teman-temanku itu adalah titik. Nah, bisa nih anak-anak nanti tulis ya. Jika temanku mengalami kesulitan, aku akan apa? Kalau ada teman kita yang kesulitan, maka kita harus apa? Meskipun senang bermain, aku selalu ingat beribadah. Jangan lupa sholat ya anak-anak. Walaupun sedang asik bermain, kita harus tetap melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah. Di sini ada percakapan lagi, lihat. Pasangkanlah gambar di bawah ini sesuai dengan lambang sila yang sesuai. Jika sikap sesuai pengalaman Pancasila. Aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Nah, ini sesuai dengan sila keberapa? Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau ke gereja. Ini menunjukkan sila keberapa. Kemudian ada teman yang jatuh, menunjukkan sila keberapa. Kemudian bermain bersama, menunjukkan sila keberapa. Gampang anak-anak ya. Oke, pembelajaran hari ini, materi hari ini cukup sampai di sini ya. Berikutnya nanti Ustazah akan buatkan video penjelasan tentang simbol
lebih dari, kurang dari, atau dan sama dengan. Lebih lebih dari ya, dan kurang dari, atau lebih besar dari, lebih kecil dari, dan sama dengan. Oke, sampai di sini dulu, kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya anak-anak. Assalamualaikum.